Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya, khususnya di kelas 11 di mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif Kewirausahaan. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, Bapak mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di pertemuan ini atau di waktu yang bahagia ini, mungkin Anda bertanya-tanya dan sudah tahu, bahkan dikasih tahu oleh guru yang sudah pengampu mata pelajaran ini, khususnya Dewan, bahwa Anda nanti guru pengganti. Nah, untuk lebih jelasnya, saya memperkenalkan diri kepada Anda atau anak-anak kami semua, bahwa nama saya Darius Zulzebua. Saya adalah pengganti untuk mata pelajaran 1 di kelas 11 TKJ. Untuk lebih singkat dan mendetail dan terfokus pada pembelajaran mata pelajaran kali ini, kita akan belajar atau membahas tentang produk dan kreatif kewirausahaan. Itu pada umumnya judul dari mata pelajaran yang saya gantikan. Mungkin sudah membahas dan mempelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu di bab-bab sebelumnya ada proses prototyping. Nah, di sini kita tidak membahas itu. Kenapa? Karena kalau kita membahas mungkin akan memakan waktu. Tapi kali ini Bapak hanya fokus pada pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan hanya diarahkan atau dituntut untuk menggambar, merancang, membuat prototipe atau sebuah contoh dari halaman kerja, proyek, dari sebuah hasil yang kita miliki atau hasil dari ide yang kita miliki. Nah, di sini kita harus tahu dulu yang dinamakan dengan prototype. Mungkin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, tapi saya hanya menegaskan atau memperjelas bahwa prototype itu adalah suatu contoh yang mewakili suatu objek, mewakili sebuah objek, model suatu produk. Suatu contoh yang mewakili suatu objek dari sebuah produk yang kita ciptakan. Itu adalah prototype. Mungkin Anda sudah tahu apa itu gambar, apa itu kerja, apa itu pembuatan. Tetapi secara keseluruhan itu adalah mencakup lingkup bagaimana pembuatan, bagaimana perancangan sebuah contoh lembar kerja atau sebuah proyek dalam menciptakan suatu ide atau kreatif dalam kewirausahaan. Nah, di sini di pertemuan 11 kita membahas tentang bagian A, perancangan gambar kerja dan lembar kerja. Mungkin di sini akan lebih detailnya, lebih mengarah pada pembuatan suatu objek, pembuatan suatu ide kreatif atau gambar, bisa melalui desain,
multimedia, arsitektur, dan lain-lain. Itu yang diarahkan atau dituntut kita untuk merancang atau membuat sebuah kreatif diri kita sendiri yang kita minati di bidang tertentu. Nah, di mana perancangan adalah atau desain adalah kegiatan menciptakan rencana pembuatan suatu objek dan sistem seperti yang banyak ditemui di cetak biru arsitektur, gambar rekayasa, proses bisnis, diagram sirkuit, dan lain-lain. Itu perancangan. Itu menciptakan rencana pembuatan suatu objek. Itu adalah perancangan. Di desain memiliki pengertian yang berbeda-beda juga, tergantung pada bidang ilmunya. Dalam beberapa disiplin ilmu, kegiatan pembangunan suatu objek secara langsung itu seperti desain grafis dan juga dianggap sebagai kegiatan perancangan. Nah, pada umumnya di desain grafis ada software-software yang kita butuhkan dalam membuat sebuah desain, baik itu poster, baik itu desain apa itu spanduk dan lain-lain. Itu ada softwarenya, ada CorelDRAW, Photoshop. Tapi lebih bagusnya dalam membuat sebuah project atau merancang sebuah gambar itu adalah menggunakan aplikasi atau software CorelDRAW. Pada versi-versi tertentu nanti Anda akan mencari dan kita akan mempelajarinya di pertemuan berikutnya. Nah, di perancangan juga, perancangan memegang peranan penting dalam menciptakan suatu objek. Tentu, memang itu sudah wajib. Banyak aspek yang menjadi faktor dalam mempertimbangkan sebuah rancangan, seperti aspek keindahan, fungsi, ekonomis, dan sosial politik. Nah, ini sangat menarik dan dinilai dalam membuat sebuah proyek atau membuat sebuah gambar. Kenapa? Karena di situ ada kriteria atau aspek yang dinilai, yaitu keindahannya, ada fungsi ekonomis dan politik. Nah, ini sangat berhubungan sekali dan menarik. Kenapa? Ini sangat fenomena kali di kalangan masyarakat sekarang. Melihat desain yang di pinggir jalan pun itu adalah desain, dan itu akan memberikan sebuah kesan. Ya, itu ada kesan juga dalam membuat sebuah desain, yaitu. Nah, lanjut. Oleh karena banyak aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan, maka kegiatan perancangan biasanya bersamaan dengan kegiatan penelitian, perenungan, pemodelan, dan perancangan kembali. Itu adalah aspek yang dijadikan pertimbangan, ya. Ada sebagai penelitian, perenungan, pemodelan, dan perancangan kembali. Jadi dapat dianggap bahwa perancangan merupakan suatu bentuk-bentuk abstrak dari benda nyata atau fisik, ya. Perancangan adalah kegiatan kreatif yang mengandung banyak penemuan. Iya, betul sekali, itu adalah perancangan, ya. Itu dapat dilihat dan dirasakan di lingkungan kita masing-masing, baik itu bersifat nyata atau fisik maupun secara tak langsung, yaitu di media sosial, ya. Anda sudah tahu sekarang banyak media sosial yang menggunakan desain itu. Berikutnya, ini sudah selesai di pertemuan ini. Kita akan membahas materi-materi berikutnya di hari yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri di pertemuan ini, semoga Anda memahami dan mengerti dari proyek atau pembahasan kita kali ini, yaitu gambar kerja pembuatan prototipe. Nanti ke depan akan kita bahas bagaimana ukuran, apa saja yang perlu disiapkan dalam membuat prototipe ini, ya.
Itu yang kita arahnya pun ke situ ya, karena dituntut untuk menciptakan atau merancang suatu gambar atau desain dalam prototype. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat pagi untuk kita semua.